Lagi nyari tontonan yang mitik? Nih, tonton film GOAT-nya Onyx. Balik lagi di ngemeng yang M-nya movies gitu. Nah, kali ini cukup spesial yang ngemeng movies. Kalau biasanya kita kan ngobrol-ngobrol bahas film. Iya. Kali ini kita udah kedatangan cast dari filmnya itu sendiri nih. Kok bisa? Bisa dong, emang. gitu. Namanya juga Upstation. Makanya Namanya buat kalian yang baru tahu, baru lihat channel ini, langsung aja subscribe di YouTube Upstation. Tuh. Dan juga ikuti kita di sosial media, di Instagram dan juga di TikTok upstation.media. Tuh, dan buat yang nyari berita-berita e-sports, animanga, games, dan seputar hobis, ada di websitenya upstation.media. Betul, Gitu. itu sumber berita kita semua. Betul. Film kali ini bercerita tentang industri yang memang sudah kita gelutin ya Kita selama gelutin, ini, yaitu kita berantem e-sports. terus di sana sama Betul. media-media lain sebenarnya. Enggak lah sampai berantem beneran, enggak lah. Paling ditanding tarung antar media aja. Betul, itu dia. Langsung kita spill aja, filmnya berjudul Nobody Loves Kay, dan kali ini kita udah kedatangan castnya, yaitu Luar biasa. Josia Frederico dan Ayas Rofi. Oke, nah gini, jadi mungkin boleh cerita dulu nih dari kalian nih, dari Boleh. karakter yang kalian perankan di film Nobody Loves Kay ini. Mungkin Aku dari dulu kali ya. boleh di first Mau dari barengan Ayas. juga nggak apa-apa gitu. Nggak kedengeran kalau barengan. Oke, Boleh, aku boleh. ya. Kalau semuanya aku Aya di sini berperan sebagai Bebe. Bebe. Jadi Bebe itu karakter cewek Mm-mm. yang dandanannya nyentrik gitu kan. Terus dia muncul lah di tiga sahabat ini. Oke. Gitu. Sebenarnya kemunculan si Bebe ini tuh kayak bikin ambisi mereka, semangat mereka tuh ada tinggi gitu I kan. see. Tapi justru malah membuat konflik lah. Konflik. Gitu. Tiga sahabat ini Ada dari Kai, Kai, Ido sama Aurelio. Aurelio yang diperankan oleh Yes. Josia gitu. Betul. Oke. Mungkin Oke, dari Josia. nama gue Josia Frederico, di Nobody Loves Kai berperan sebagai Aurelio. Mhm. Aurelio itu salah satu dari tiga sekawan ini. Aha. Dia adalah satu orang yang bisa dibilang adalah lemnya dari mereka bertiga. Ah, yang menyatukan Iya, nih antara penengah gitu. Ya, Segala ego-ego yang mereka punya, egonya apa? asik. Nonton filmnya asik. Masuk. Gitu. Makasih, kita udah dapat satu klip tuh. Oke, di antara ego-ego mereka, bagaimana Aurelio menempatkan posisinya dia, cara menjadi teman yang baik itu. Ah, I see. Aurelio ya itu tugasnya. Sisinya kayak peredam gitu ya. Redam. Berjam ya. Panasnya itu. Yang libero. Wih, beda kalau itu. Aurora. Dia itu Amanda. Oh iya. Oke. Nah, pas pertama kali kalian dengar soal proyek Nobody Loves Kay ini, apa yang langsung ada di pikiran kalian gitu? Apakah se-excited apa gitu? Apa yang bikin kalian excited? Penasaran gitu sama Sampai loncat gitu loh. Sabar. Wow, gitu. Salto gue. Excited banget, terutama kalau dari gue sendiri, gue suka banget sama skripnya yang dikasih buat Skripnya. casting. Briefing karakternya juga gue suka banget, bahwasanya memang kayaknya ini peran yang emang cocok banget buat gue gitu, kayak yang gue masih di lingkup gue gitu, jadi masih bisa gue terima gitu. Dan I see. gue juga main Mobile Legend dan gue tahu sosok Kairi dan yang lain, jadinya gue cukup menarik Excited banget ya. nih. Udah cukup familiar ya sama tokoh-tokohnya ya. Dan yang kita tahu adalah memang kayaknya belum ada ya film tentang E-sports. Oh, ada. kan? Ada tapi Sebelumnya mungkin ada, tapi dia Bukan bukannya bioskop digantikan. Iya, maksudnya bukannya Bukan digantikan tim- pemeran lain gitu. Jadi Iya, yang iya. main dia pemainnya langsung. itunya itu Pemainnya ada. langsung Di ya, Indonesia. Di Indonesia. Indonesia. Oh iya. Ya, pokoknya format yang cukup jarang. Iya, di tapi itu perfilman. formatnya cukup jarang. Jarang. Maka itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi gebrakan baru di industri e-sport. Iya, Karena benar, sekarang kan makanya. sekarang lagi gencarnya e-sportainment kan sebenarnya. Betul. Dan makanya ada film Nobody Loves Kay ini. Wah, ini Sesuatu yang ditunggu-tunggu. Iya, sesuatu Karena yang beda. mungkin Maksudnya fresh. kalau yang sebelumnya bukan menjelekkan atau gimana. Maksudnya gini, kalau yang sebelumnya kan diperankan sama orang asli. Kalau yang sekarang itu diperankan sama aktor yang profesional. Iya, Jadi itu. tentunya ya actingnya juga beda dong. Gitu. Bukan berarti mereka yang sebelum-sebelumnya ini nggak bisa acting atau gimana. Tapi kan beda lah gitu. Kalau kita memerankan diri sendiri, sementara kan kita bukan apa kapasitasnya di situ gitu. Beda gitu. Jadi mungkin itu yang membedakan dan itu yang bikin film Nobody Loves Kay ini jadi lebih ditunggu-tunggu gitu sama fansnya. Tapi Gitu. kalau Kak Aya sendiri gimana?
ketika aku- tahu dulu gitu, Iya. ditawarin lah istilahnya. Kalau aku justru beda, aku casting dulu. Casting. Aku casting dulu waktu pas sebelum datang itu aku belum tahu film apa, ceritanya gimana, jadi siapa itu belum dikasih tahu. Tapi pas hari H datang, aku baru dikasih skripnya gitu, terus aku baca, loh ini kok tentang game ya gitu. Oh. Nah aku tuh belum tahu kalau ini tuh film untuk Onyx gitu kan. Jadi nggak ada hubungan apa-apanya, aku belum tahu see. gitu kan. Jadi Baru tahu bener-bener pas- kayak kosong aja gitu. Aku Kosong datang aja. ya pas baca kayak oh ini tentang game. Tapi aku nggak expect ini buat Onyx gitu. Dan yang menariknya adalah ketika kita pertama kali dapat naskah, setelah kita baca dan briefingnya, di briefing kan pasti dijelasin ya, ini film tentang Mobile Legends, menceritakan sebuah pro player berjuang untuk menjadi di titik sekarang. Iya. Cuman setelah kita baca dan lain-lain, nah unsurnya emang bukan Tentang game aja Bukan sih. tentang gamenya. aja sebenarnya. Ya bahkan bisa dibilang bahwasanya game dan Mobile Legend dan seluruh e-sport ini itu cuman media sebenarnya. Medianya Untuk aja. melengkapnya aja ya. sebuah mimpi gitu sebenarnya. I see. Gitu. Jadi yang lebih dititik beratkan di perjuangan seorang Kyrie-nya gitu ya, Yes. Iya. gimana cara dia Perjuangan. sukses. Sebenarnya kalau dispesifikkan seorang Kyrie-nya bisa dibilang seperti itu, tapi di film ini tuh ngasih tunjuk banyak detail-detail yang cukup lumayan terpampang bahwasanya bagaimana perjuangan seorang ibu melihat anaknya bermimpi jadi seorang e-sport, gimana caranya kita sebagai teman mereaksikan seperti itu dan lain-lain gitu. Dari berbagai sudut pandang, ya POV-nya macem-macem. Ya. Kayak dari berbagai generasi gimana orang tua tuh harus ngerti gitu Yes. sama anaknya. Kamu Oh. mau jadi apa? Main game mulu. Nah, itu Iya. stigma yang ada kan di masyarakat gitu Berasa kan ya. banget di situ. Bener. Jadi sekaligus edukasi juga nih ke orang tua nih. Dan menurut gue bukan cuman mau memecahkan sebenarnya, bukan soal memecahkan stigma sebenarnya. Iya. Ini emang pengen ngasih tunjuk realita aja sebenarnya. Realita di gimana kehidupan sebenarnya kan, gimana orang Benar. tua melihat e-sports itu seperti apa gitu. Iya. Benar. Dan menariknya adalah kita ngelihat Kyrie di titik sekarang. Wah, keren banget Kyrie yang ini, tapi kita nggak tahu Nggak tahu. Perjuangannya dia. Sampai titik ini tuh gimana gitu. Kita tertarik sekali. Iya. Di film ini tuh bakal lebih jelas gitu ya, Yes. betapa susahnya Kyrie mendapatkan semua yang dia dapat sekarang ini gitu ya. Mewakilkan pro player lain mungkin. Betul, Iya. betul. Jadi nggak cuman Kyrie sebenarnya, industri sport secara keseluruhan jadinya ya bisa dibilang. Tapi kalau misalnya ngomongin soal e-sport ini ya, ini sebelum Kak Josia sama Kak Aya dapat peran inilah, ngelihat industri e-sport itu tuh seperti gimana sih? Kalau menurut Kak Aya dulu mungkin ya. Mungkin agak lumayan asing gitu kan di sini kan. Aku sih sebenarnya nggak ngikutin banget. Iya. Tapi kalau nonton karena kayak di rumah tuh nonton juga kan orang rumah gitu. Pasti ada FYP. Iya, FYP online, juga kayak gitu-gitu. apalagi MPL gitu Yes. kan. Jadi kayak oh iya gitu kayak ngerti-ngerti aja. Terus aku juga main Mobile Legends walaupun gak jago-jago banget gitu kan. Kayak gitu. Terus juga beberapa teman aku tuh ada juga yang kayak berkecimpung di dunia e-sport juga gitu. Ada yang streamer game juga gitu kan teman-teman aku. Jadi aku ngerti lah gitu. Walaupun Cukup nggak familiar ngerti. lah ya berarti sama skenanya gitu. Oke. Kalau Josia sendiri gimana? Soalnya kalau Josia dengar-dengar kan pernah ikut ini juga nih, trial Katanya juga. Tadi sebelum di belakang kita bilang katanya sempat hampir. Hampir ikut trial ya. Cuman balik lagi, gue ngomong seperti ini karena menurut gue banyak orang-orang yang nggak berani. Contohnya gue. Banyak orang-orang yang nggak berani Gak mencoba berani gitu. terjun ke dunia e-sports ini. Jadinya ujung jalan adalah akhirnya kita menyadari apa yang kita punya, apa yang kita berpotensi akan hal apa gitu, di ujungnya akan seperti itu. I see. Jadi keluar pertanyaan. Pertanyaannya tentang e-sport. Tentang e-sports. E-sport, gue ngeliat e-sport nih kayak pertumbuhan suatu bidang yang menurut gue cukup masif. Kenapa? Karena karena sport kan. Iya. Sport, gue ikutin banget bola, ikutin banget basket, hampir semua olahraga gue suka sekali dan ikutin perkembangannya gitu. Dan e-sport menurut gue salah satu yang sekarang lagi keep up sekali, hampir keep up gitu. Jadi
Jadi menurut gue pola sekarang, menurut gue tentang struktural di e-sport, antar e-sport ini dunia baru yang kalian harus tahu sih sebenarnya. I see. Lagi naik daun juga Iya. ya secara industri Dan gitu. bukan cuman pro player juga ketika lo mau kerja di e-sport kan. Iya, Betul. Brand ambassador, ada Betul. apa, dan lain-lain. Banyak banget Production. production, Production, media kayak media. kita juga gitu, benar-benar. Banyak potensi buat istilahnya apa ya, lapangan kerja mungkin di industri Iya. sports gitu yang tersedia buat orang-orang di luar sana. Mencintai game sekarang nggak salah gitu jadinya. Benar. Kita bisa cari makan dari game. Ya. Betul. Soalnya kapan lagi 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu Iya. nggak ada yang kepikiran seperti Iya, itu iya. rasanya ya. Nggak, Ya, paling game cuma Dota. sekedar hobi. Zaman-zaman Dota gitu. Dota juga mulainya 2011 kan. 2011. 11 ke atas. Udah Betul. internasional. Jadi ya, Betul. ya bagus ada Iya. terbuka gitu karena dengan Jadi- film-film juga. Jadi dari film ini lebih apa ya, mungkin karena filmnya mungkin nanti kan lebih ditonton masyarakat umum, jadi lebih banyak yang sadar juga gitu tentang Iya. potensi industri ini gitu ya. Betul. Gitu. Oke. Tapi kalau ngomongin balik lagi soal filmnya ya, kan pasti ada juga soal persiapan dan riset Tuh. sebelum Kak Aya dan Kak Josia memerankan Karakternya. Aurelio Bener. dan Bebe. tadi kan. Ada nggak sih persiapan riset sebelum syuting gitu? Dan juga kita bisa tahu kan, ini kan sebenarnya Kairi itu kan dari Filipina. Dari Filipina. Mungkin memang filmnya diadaptasi ke lebih Indonesia gitu. Tapi ada nggak riset-riset kayak kebiasaan orang Filipina mungkin atau gimana gitu? Oh. Atau riset-riset yang unik lah buat. Sebenarnya dari tim directing sendiri bahwasanya kemarin ngeluarin statement film ini menyatakan bahwasanya emang semangat Southeast Asia itu hampir mirip dari segala bentuk rumah, bentuk Iya. jalanan, Ya. Iya, dan iya. menurut gua hampir mirip semua. Dan di film ini kita mencari set yang emang mirip di sana Oh gitu. dan ternyata tidak Nggak sesusah itu gitu. Oh, Iya. Oh, Mirip-mirip lah ya. mirip itu sih. Ternyata Terus secara kemarin juga direkturnya kan sempat ke Filipina ya, ikut pulang Nah, sama itu dia. Kairi mereka. Mereka survei ke sana Iya, dari tim survei. produksinya. Sampai ke yang ketemu Kairi dan keluarga. Keluarganya, Keluarganya, iya, iya, lihat iya. rumahnya gimana gitu. Ternyata mirip-mirip di sini masih Iya, ininya ya gitu. Tuh, kalau untuk karakter kita sendiri sih kalau riset mungkin Iya lebih sih, ke yang lumayan berat. Oh, yang risetnya dalam nih. Yang lihat di trailer, Iya, rambut iya. dia warna Iya, apa? Gimana ya? kalau riset untuk karakter yang aku mainin sih lebih ke diskusi sama direkturnya aja sih gitu loh. Kayak ini tuh karakternya mau dibawa kemana, mau kayak gimana gitu kan. Terus aku disuruh nonton satu film lah gitu untuk menjadi referensi karakter si Bebe ini gitu. Yes. Dari situ kayak ya udah aku nonton, dan waktu itu aku suruh nonton film apa ya? Film apa tuh kalau nggak tahu? Gone Girl. Gone Girl. Iya itu. Iya. Sakit banget ya itu filmnya. Iya sih, itu yang dia gaslighting cowoknya kan? Iya. Berarti aku disuruh jadi cegit. Iya, gokil. Kayak wow. Apakah dia akan gaslighting? Apa spoiler nih? Apakah karakter BB akan gaslighting Ayo. para 3 lelaki ini? Nonton ya. Nanti tonton saja selengkapnya di Doba di Iya. Lamske gitu. Kayak gitu. Tapi berarti karakter yang diperanin Aya yaitu Bibi lumayan kompleks ya. Berarti maksudnya kalau referensi ininya adalah Gone Girl, di mana itu kan ceweknya lumayan Gila ya. psycho ya. Soalnya referensinya di situ. Sana gitu maksudnya. Tapi seberapa psycho berarti kalau ini? Ya bilang bukan thriller nih. Iya. Enggak sakit. Enggak. Rasanya sih enggak sampai segitu lah ya. Segitunya. Cuman ada bagian yang dimana kayak Pembawaannya mungkin ya gitu. Cara marahnya, cara ngomongnya gitu. Bisa main Benar ngambil referensinya Iya, dari situ dari ya. Ya. Make sense. Gak mungkin juga lah kan kita bukan film thriller. Iya. Nggak mungkin gini-ginian gitu. Oke. Nah, kalau Josia sendiri gimana persiapan Apa? ininya Persiapan. risetnya? Jadi rekannya Kairi. Ya siapa tahu apakah kalian ada ngobrol sama Kairinya langsung kah gitu atau keluarganya Kairi mungkin? Gue enggak sih kalau sebelum produksi sih sebenarnya. Tapi yang jelas kita di briefing sama Raka bahwasanya apa perasaan Kairi pada saat itu. Bagaimana gue mendapat peran yang dimana gue harus tahu posisi
Kai dan Si lain-lain Kai. itu sih. I see. Sebenarnya kalau dari persiapan sebenarnya persiapannya adalah ngebangun chemistry kita bertiga. Mereka bertiga ya. Yang ujung-ujungnya sekarang malah kita di luar film. Jadi keterusan jadi ya. solid Terus. nih. Jadi Kabar-kabaran kita. I see. Itu tapi prosesnya gimana tuh dari sutradaranya? Apakah kalian ditempatin di GH gitu yang Enggak. bertiga terus atau gimana? Kita proses yang itu Nobel of Sky ini proses yang sangat menyenangkan karena direkturnya pun ya jarak umurnya tidak Nggak Terlalu gitu jauh ya? jauh. iya. Bukannya kita ngomong Sombong. Saya nanya sendiri. direktur yang lebih tua itu gimana? Enggak. Oh iya iya. Kita jadi lebih bisa blending gitu. Gua bisa ngatain Raka jadinya, gua bisa ngejailin Raka dan lain-lain. Karena Enak. proses syuting film ini wah gitu. Fun banget Fun sih. banget ya. Fun banget. Ada vlognya Kalian behind the scene-nya gitu Iya. ya nanti. I see. seru banget itu. Seru. Jadi lebih kayak nongkrong sama temen-temen gitu daripada syuting ya ininya. Bener. Oh, Jadi kayak syuting sama anak kampus aja gitu. wah, Tapi mantap. bukan kualitasnya, emang Iya, kayak iya. kebersamaannya. Bersamaannya. Ya benar-benar bonding sama temen aja gitu. Sampai Temen dari nongkrong. tim produser juga kita bener-bener banget. deket Deket Iya. banget semuanya. Deket banget, Ya. iya. I see, I see. Jadi justru proses behind the scene itu bisa jadi ini ya membangun chemistry antar cast gitu. Justru kebanyakan. Iya di Bener. balik layar itu. Di balik layarnya kalau kalian mau nonton sih pasti menyenangkan sih untuk Iya ditonton. iya iya. I oke. see. Karena prosesnya lumayan senang. Menyenangkan juga ya. Nah, masih ngomongin karakter kalian nih. Kalau dari kalian sendiri itu sebenarnya seberapa relate gitu kalian sama karakter kalian? Seberapa merasa relate? Kalau aku jauh banget sih. Jauh banget, iya Jauh sih. banget. Karena kayak beda banget ya gitu sama Bebe. Tapi kadang ada beberapa case kayak Bima, dia ngomong ke gue gini, tapi pas pertama kali gue ketemu sama lu pas reading tuh kayak gue ngeliat Bebe tuh lu sih gitu. Oh iya? Iya sih. Mungkin ngeselinnya ya. Apanya? Nah, gimana dari pemeran yang lain mungkin? Itu kan tahap casting directing ya. Berarti dia emang cocok banget buat memerankan karakter Bebe karena sesuai fantasinya Raka juga sih menurut gua. Jadi dia meng-create Bebe itu as a karakter seperti apa dan akhirnya Aya yang memainkan. Sosok yang dicari Raka tuh ada dalam Aya. Mungkin ada ya di aku gitu. Tapi aku ngerasa Bebe itu sama Aya tuh jauh banget sih gitu. Sih, bukan diri Aya yang sebenarnya karena gitu Bebe itu sebenarnya. kayak cewek tapi dia ambisius dan pemberani gitu. I see. Sedangkan aku kayak ya udah slow living aja gitu. Go with the Santai flow. gitu. Oke. Tapi kalau Kak Josia? Kalau gua itu kalau dari segi pembawaan diri gua ke teman-teman sekitar tuh hampir mirip sebenarnya. Porsi gua hampir mirip, cuman yang buat beda adalah cara penyampaiannya. Gua heboh banget orangnya. Gila. Ya. Parah nih Langsung konfirmasi langsung Maya. klasis ya teman-teman ya. Gitu kan. Ice breaking ngaco. Tapi kalau di Nobody Loves Sky, gue berusaha untuk bagaimana caranya gue menjadi teman yang gue punya portion. Gimana gue harus, yang gue bilang tadi, gue adalah sebagai lem gitu. Iya. Gimana caranya gue bisa Menyatukan. mempersatukan mereka gitu. Bukannya stealing the show dan lain-lain. I Berarti see. kayak memposisikan diri gimana caranya ada di tempat yang tepat gitu. Nggak kan. diffuse sampai diffuse ke semuanya. layer itu. I see. Berarti sebenarnya apa yang dialami sama Kak Joshua ini sebenarnya ada di karakter filmnya gitu kan. Kurang lebih lah. Kurang maksudnya. lebih. Nah kalau Aya nih. Aya yang kayak lama. apa yang lagi jadi Bebe pernah dilakukan pas jadi Aya gitu. Pernah kalau misalnya aku lagi bad mood mungkin. Ada Bebenya gitu, bad mood gitu. Bisa dibilang nggak, Bebe adalah diri Aya yang lagi bad mood gitu. Iya. Bad mood yang serius gitu kan. Itu Iya, Apa iya. kita juga jadi BM? BM. Bad mood. Nah, bisa. Harusnya namanya BM ya bukan Bisa BM. masuk. Karena Kak tolong. Kalau Jadi karakter Josia kayaknya memang seperti ini, seperti Iya. Aurelio-nya ya. Jadi emang udah basicnya juga mirip gitu sama karakter Josia yang asli ya. Oke. Aurelio banget deh. Gitu. Aurelio banget pokoknya. Mantap. Bima Kai banget. Kai banget sih Bima. Oh, kalau Bima Azriel. juga. Iya. I see. Boleh diceritain gitu kalau karakter kalau- cast-cast yang lain gimana? Oh iya, mumpung orangnya main cast saya tidak ada. Jadi boleh diomongin deh. Kita gibahin. Kita gibahin. Kita gibahin. 2 jam kita Kita gibahin. dari point of view teman. Gue menganggap bahwasanya
bisa dibilang berbeda, bisa dibilang mirip. Mirip. Miripnya tuh dari skala struggling dan ceritanya menurut gue. Untuk disamakan sama Kyrie. Iya. Tapi kita harus tahu bahwasanya yang memerankan Kyrie ini adalah seorang aktor. Yes. Jadi tahapnya pun beda gitu, layeringnya pun beda. Kita nonton film biopik manapun yang berani aktor gitu. Iya. Kayak menurut gua kemiripan Bima dan Kai disampaikan lewat mimpinya. Bukan dan itu nggak seharusnya sama menurut gua. Dan itu nggak seharusnya emang cara penyampaiannya sama, enggak. Detailnya nggak sama. Mimpinya tapi sama gitu. Goalsnya sama. Sama. Itu menurut gua kalau dari karakter Kai dan Bima ya. Iya. Sih. Kalau dari aku mirip sih rambutnya. Oh rambutnya. Rambutnya sih kayak belah tengah gitu. Stylenya sama. Aja kan bisa gitu. Kalau mirip pakai. Bahkan Kyrie pun setuju. Iya, mereka udah ketemu. Kita tanya ke Kyrie. Kyrie udah ketemu juga dan ngeliat langsung ke sini. Karena Bima itu pemain short filmnya. Awalnya Iya. Kyrie Untold Story ya. Iya. Ketemu Kyrie kan. Iya. Jadi mereka udah DM-an dan lain-lain. Iya. Dan menurut gue Tapi Kyrie pernah gak datang ke set terus dijajarin sama Bima gitu terus kalian? Ya datang ke set. Ada nggak tuh datang ke set? Tapi emang terlalu sibuk sih sebagai orang pemain NBA. Ya sibuk sih. Wah, Tapi ya soalnya kan masih regular season. Dia makanya. sibuk banget sih Kyrie tuh. Iya. Lagi jalan soalnya lagi regular season susah juga. Iya. Gak bisa ini. Pikir jadi Kyrie gampang. Pro player itu gak mudah ya. Gak segampang kelihatannya. Latihan tuh Bener banget. Gak ada stop latihan. Iya, kalau orang-orang soalnya banyak yang mikir ya jadi pro player gampang. Enak kali tinggal main game doang gitu. Padahal gak segampang itu kan ya. Meta tuh pelajarinnya susah guys. Itu bener. Pasti secara ini juga hari biasa latihan, pas matchnya juga lebih pusing lagi lah gitu. Betul. Beres match masih harus mikirin lagi kan gimana nih strateginya buat next match gitu kan ya. Gak ada, bahkan mereka gak ada waktu buat, kalau gak salah ya, gak ada waktu buat main rank sendiri. Buat main rank tuh mereka gak ada waktu. Saking sibuknya turnamen dan lain-lain. Oke. Nah kalau selain Bima ada cast yang lain gak? Oh ada Ido. Sebagai ya diperankan oleh Rebo. Nah itu sama menurut gue karena dari skala mimpi, dari skala materi yang dibawa sama. Ido dan Kai punya ego yang sama untuk menuju sampai sana. Jadinya challenging buat gue karena menurut gue punya dua temen yang emang jago gitu. Jago, dua-duanya egonya tinggi, dua-duanya. Dan kulturnya emang ya sedang ada di Mobile Legends. Iya. Jadi ya gue harus ini. Nah pas banget sih yang perankan oleh Rebong. Kenapa? Karena dari tahap crafting karakternya sendiri, menurut gue dari pihak casting director pun menilai bahwasanya emang Rebong punya mimik dan wajah emang yang penuh mimpi dan penuh ambisi, cocok sama Ido makanya. Cocok banget. I see. Ada Busboy juga. Ada Busboy juga. Iya. Busboy ini sebagai peran antagonisnya ya kalau nggak salah ya. Abang kita dia pokoknya. Oh iya abang-abangannya. Oke. Buat yang pengen tahu lebih lanjut nanti tonton filmnya aja ya. Busboy jadi apa? Busboy di trailernya aja udah. Abang-abangan. Tahunya abang-abangan banget. Ada Uti Alilutan, ada Ibu Minian Tiara, Aurora Ribeiro. Oke, mantep banget. Mungkin bisa cerita ini juga nih soal pengalaman seru atau unik ya selama syuting. Ada cerita yang lucu. Yang lucu dulu boleh. Gak usah adegan kali ya. Gak usah adegannya. Pas lagi tektokan atau mungkin lagi. Karena banyak yang seru tuh. Pas adegan tuh seru banyak banget yang seru. Di spoiler rupanya. Apa ya paling pas reading sih. Jadi kita datang nih yang anak mudanya, kes mudanya datang. Aku pikir beneran reading, ternyata ayo main Mobile Legends. Gitu. Itu rumah bar jadinya bukan reading. Workshop. Ada workshop Mobile Legends. Jadi kita beli 5 lawan 5. Iya. Yang ya boleh lah gue kayaknya dijadiin aset di film. Buat filmnya. Direkam match-nya ininya. Ya itu ada sekelibat kita bermain tuh berarti. Wih, itu masih ingat gak siapa? Juga tuh kita. Yang menang kalian? Hah?
Kalian yang menang. pastinya kalau ada tim ada saya pasti menang. Oh, asik. Enggak. Takut. Bisa aja. Syuting kita main juga sama kru tapi. Oh gitu. Bahkan Di sela-sela. Mobile Legend udah sampai dunia perfilman bahkan kru-kruin. Semuanya main gitu. Iya. Semuanya main. Di saat break main semuanya ya. Tapi kita kalah Gokil. karena kepotong. Di kala Oh gitu. Oh, aduh udah jadwal syuting mau nggak mau kalah gitu. Harus Terus sponsor. AFK 5-5-nya AFK gitu. 5-5-nya left the game apa boleh buat. Gitu dia. Seru kan? Sekali ya. seru banget sih kayak sampai kayak main Uno gitu kan, main break shooting gitu sambil nunggu Sambil nunggu setup, jeda. iya. Main Uno, main game. Ngeracun-racunin One Piece di set. Wah, menarik tuh. Kalian media yang membahas One Piece kan? Tuh, Karena kita gua sama Bima nih cukup nonton One Piece. wah, nakama. Kita mencari, bahkan Rebong pernah ada di story gua bahwasanya gua paksa dia buat nonton episode 1 One Piece. Wih, Oh iya, terus dia nonton. dia berhasil nggak tuh di Episode 1 gua sedih gua. Iya kan, nangis banget. Sedih karena dia gak lanjutin. Oh, sedihnya karena dia nggak lanjutin. Kenapa dia gak lanjutin? Gak tahu gua. Balik sesuatu gitu guys ya. Ya sih, ya, padahal One Piece emang sekeren itu sih, Iya. ya kan. Oh, berarti Tapi seru Nobody Love Sky dong. oke. Yoi dong, sebagai Nobody film Loves Nobody Sky. Loves Sky. Promonya masuk, klipnya Promonya juga masuk. Terima kasih. Bisa, nanti bisa diklip nih. Catat itu clipper ini. Tapi aku juga masih penasaran nih. Kira-kira ini ngomongin adegan ya. Adegan yang paling sulit dilakukan tapi coba diceritakan tanpa kalian spoiler gitu. Yang paling menantang buat kalian waktu Iya, yang paling menantang harus tapi adegan apa nih? kalau sebisa mungkin gak spoiler nih. Menurut gue pasti dari segi set. Menurut gue pasti dari Set. segi set yang eksterior, set yang memang di luar itu pasti sulit. Karena pertama dari segi kita narik kabel, bawa genset tuh pasti sulit. Kenapa? Karena ya pasti itu ketika ada shot reverse pun kita harus ngeriset semua, pindahin ke semua ke barang, ban ke belakang gitu sih. Tapi sisanya lumayan cukup ya. Karena ada faktor cuaca Ada juga ya loncat, mungkin Pak. kalau Ada eksterior. faktor cuaca. Tapi kalian ngalamin itu nggak misalnya pas itu ada hujan lah atau apa Pernah, jadi harus pernah ada Iya pernah. jadi Pernah terpaksa yang di ditunda. danau. Oh iya. Oh. Enggak dong. Gak apa-apa kalau lokasi kan gak apa-apa. Di trailer udah ada. Ada di danau, ada di trailer. Danaunya Nggak di perlu mana? detailnya. Nanti tonton aja kalau masuk danaunya di mana. Pokoknya overall kalau kita mau ngomongin general kayak set-set hujan buatan atau night 4D itu pasti sulit. Pasti sulit dari pihak anak-anak gaver dan lain-lain. Iya. Kasiannya ya. Oh, itu sih. Oke. Kalau aku mungkin kayak pas adegan marah-marah kali ya gitu. Oh. Karena kan kayak di belakang layar kan kita temenan ya, tapi kayak ada momen dimana kita harus marah gitu kan di filmnya gitu kan. Jadi agak susah kayak banyak ketawa gitu loh. Jadi susah menahan diri buat pengen ketawa gitu ya dalam hati. Aku serius terus. Kayak bertiga nih ya, kayak Bang Bima sama Joshua tuh kayak udah kali kayak digoda-godain gitu. Oh, Clear dan take mereka orangnya ngocol banget Iya. lagi. Kan kalau misalnya kameranya plus banget ke aku harus serius ya. Sedangkan mereka, Itu lo mereka kamu tuh. sedangkan mereka kan gak kelihatan tapi harus bantu pancing dialog kan. Iya, iya, iya. Jadi kayak tapi apa pancing dialognya tuh kayak sampai kita tahu gitu nyebut banget. Malah jadi bikin pengen ketawa gitu ya. Iya gitu, gak serius gitu loh. Parah banget. Iya, 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 iya. Gitu. Tapi dengan begitu jadi lebih ini gak sih maksudnya lebih suasananya lebih cair gitu jadi nggak terlalu kaku. Iya emang. Iya, Aku baru kali ini sih ngerasain syutingan tuh gak stres. Kayak sebenarnya kayak seru banget. Aku kan maksudnya ada di mana aku tuh nggak syuting hari yang sama cast yang lain. Tapi pas ketemu pas preskon gitu kan kayak jadi deket banget padahal kita nggak syuting di hari yang sama gitu. Oh, Kita gitu. cuma sekali ketemu pas big reading aja gitu kan. Tapi kayak kok kedekatannya deket banget nih sama cast yang lain gitu. Kayak, Jadi udah langsung ngerasa Iya. akrab gitu ya karena jadinya. kayak nggak ada yang kayak ih lu pemain baru nggak kayak gitu gitu loh. Nggak ada senioritas Iya, atau nggak ada ini ya gitu. di sini. Kayak semuanya open aja gitu. I see. Kayak, sini gitu. Iya. Asik. Asik. Ada peran sutradara nggak yang bisa bikin Oh, peran iya. sampai
neraka ya. Pasti, Oh, pasti. Suasananya jadi kayak homey lah Lo lah, Iya, kalau gue ngomong kasar, gue ngomong kasar. Oh, gitu. karena kita emang di trailer pun di akhir-akhir ending trailer pun ada ngomong kasar itu. Iya. Oh gitu. Iya, ada Bloopersnya gitu ya. Sangat alamiah sekali kan. Iya. Kita tahu emang mulut-mulut pemain Pemain Mobile game. Legend emang setoksik apa nih? Pasti udah pada tahu lah. Yang reveal itu. Kalau mau seraka. Ya. Itu nanti editor kita doang yang pusing aja. Boleh edit. Aman nggak kedengeran nanti cuma ini. Iya, Gitu aja pokoknya. paling kita ganti dikit lah. Ngerjain banget nih gitu. Tapi ada nggak kayak adegan yang kalian dibebasin gitu sama sutradara gitu kayak Buat improve atau buat improve gitu. Kita dibebasin dari skala eksplorasi, tapi memang tetap harus ikutin fakta naskah. sebenarnya. Asik. Jadi script. harus pasti tetap on track, Iya. tapi Yes. sutradara tetap eksplorasi karakternya. Eksplorasi itu pasti dibebasin, cuman tetap kita harus on track karena mereka udah mikirin shotnya kan. Ya, betul. Mikirin tahap sampai tahap Untuk itu. setnya segala Iya, macam. kalau kita eksplorasi sampai luar. Ntar kayak waduh susah juga. Tapi kalian ada ngasih masukan seputar karakter kalian kayak misalnya kayaknya karakternya kalau dibikin gini lebih menarik atau pasti gitu ada. Pasti ada. Karena kita memiliki director yang cukup bisa mendengarkan. Iya. Cukup open ya, Iya. cukup mau dengerin ya. Ya, sebenarnya mayoritas sutradara dan dari tahap acting coaching sebenarnya Kayak gitu. I see. Nah, ngomongin ini yang lain nih, case yang lain lagi nih, kan ada beberapa yang mungkin udah senior lah secara filmografi udah lebih banyak. Apa mereka banyak yang ngasih masukan gitu-gitu nggak atau ngajarin ke kalian? Pastinya karena kita bermain dengan Ibu Miantiara dan Putih Ali Lutan dan Bapak Aryo Wahab gitu. Oh, Jadi kita betul. tetap look up gitu. Bahwasanya bahkan di set-set pun mereka sering Kasih masukan. Benar. Iya. I see. Sempet ada rasa canggung nggak gitu kita gak ngobrol sama Yang mereka-mereka yang lebih senior nih. Karena gue cukup sering, gue pernah ketemu sama Uti Eli Lutan sama Ibu Miantiara sih, jadinya Emang udah kenal dari sebelumnya. Cukup akrab sih kalau sama mereka. Kalau aku mungkin Kalau kayak Aya? pas pertama kali ketemu cukup ini ya kayak canggung gitu, kayak aku takut mau nyapa tapi takut dibilang Takut salah, takut salah. Terus habis itu kayak ternyata aku disapa duluan. Gitu. Kayak welcome banget gitu-gitu. Jadi kayak senior kita memang humble banget Iya, ternyata betul gitu kan ya banget, mereka. iya. Oh. bener-bener kayak berasa banget nih gitu kekeluargaannya. Emang merangkul bukan senior yang Apa lu? jutek gitu. Gak ada sumpah. Semuanya baik. Semuanya baik-baik ininya mantap. senior aja cuma yang jadi bass boy. Bagus. Bagus boy. Apa lu? Lagi. nanti kita dikasih rima sama dia. Kasih rima asik. Iya Bass Boy, tapi Bass Boy sebenarnya itu film pertamanya. Film Bass Boy bukan film pertamanya ya. Tapi dia cukup oke gitu maksudnya. Dia buat senang sekali sih. Senang sekali Sekali dia. menjalaninya sih sebenarnya. Dan dia tidak menutup kemungkinan bahwasanya ntar lu pada calling Bass Boy deh. Asik. Film yang lain. Si film yang lain. Gue promoin. Promoin Bass Boy nih. Bass boy ini nanti diklip ya. Samsoy. Iya. Nah, Oke. balik lagi soal karakter Kak Jos ya sama Kak Aya. Ada pesan gak sih yang mau dibawa sama peran kalian masing-masing untuk penonton gitu? Iya, jadi pesan dari Pesan karakternya khusus. gitu Oh, misalnya. dari karakter. Pesan apa yang dibawa karakter kalian? Pesan dari karakter apa ya? Lo dulu. Apa gue dulu? Gue Boleh dulu Kaya ya? dulu Kaya. Boleh. Apa dong kalau aku? Kalau aku mungkin kayak pesannya kayak pokoknya wanita racun dunia deh. Wanita racun dunia. Waduh. Gimana Kak? Karena menyebabkan pertikaian antara tiga sekawan ini gitu ya. Waduh. Itu apa? Toh, Gimana caranya lagi lihat saja nanti di Iya. filmnya ya. Itu dia. Aurelio. Menurut gua Aurelio cukup mewakilkan untuk orang-orang yang tidak
mencapai potensi terbaik mereka. Menurut gue. Gitu loh. Kemarin sempat ada pertanyaan juga pas presscon bahwasanya apa tanggapan kita terhadap orang yang kecenderungan game atau kecanduan game, adiksi terhadap game tuh ya menurut gua balik lagi sih sebenarnya. Ketika lu emang tahu potensi lu di sana, ya jalani dengan senang hati. Ya itu intinya sih sebenarnya. Sebelum menjalani sesuatu yang lebih dalam, lu harus tahu potensi lu tuh di mana. Jangan sampai malah jadi overkill atas diri lu sendiri gitu. Bahwasanya. Dan kita tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada materi baru juga kan. Ada e-sport. Bahwasanya lu kalau ya nggak usah takut bermimpi lah, banyak faktor gitu yang lu bisa jalani gitu. Ada dunia e-sport, perfilman, ada dunia apapun yang dan industri banyak berkembang gitu ya. Kayak e-sport kan baru tumbuh juga gitu intinya ya. Dan bukan mewakilkan di film kita tuh bukan mewakilkan tentang perjuangan pro player juga sih sebenarnya. Walaupun tidak tertulis dan lain, tapi menurut gua kita bisa bawa materi lain untuk nonton film ini. Kalau punya mimpi apa, bawa buat nonton film ini akan proses yang menyenangkan. Intinya orang yang punya mimpi harus nonton film. Betul. Nonton. Maksimalkan potensi kalian. Orang-orang yang mempertanyakan potensinya coba nonton film ini untuk menemukan potensi dan mimpi kalian. Seperti itu. Mimpi adalah kunci. Asik. Untuk kita memberikan. Kepanjangan. Oh diajarin nge-rap gak dia sama Best Boy? Jadi penasaran nih. Apakah kalian diajarin? Kita nggak diajarin nge-rap, tapi kita diajarin cara gaya hidup. Wih nih gaya hidup apa tuh? Casablanca. Casablanca. Jalan Bangka. Betul. Asik. Mulu nih gue dari tadi. Berapa kali gue ngomong asik. Nanti ada konnya ya, kon asik ya. Asik. Asik. Nanti ada ting. Asik. Karena filmnya asik ini. Betul. Nah ngomong-ngomong filmnya asik, mungkin coba gambarin film Nobody Loves K dalam 3 kata. 3 kata ya. 3 kata. Gampang. Ya. Kalau gampang main langsung 15 kata. Itu jadi kebajakan. Jangan ya. Dia pakai kata-kata curang nih. Apa enggak? Dulu. 3 kata ya. Harus nonton pokoknya. Oke. Pas 3 kata. Harus nonton pokoknya. Iya. Gua Gak boleh sama. Nggak boleh. Them wrong. Asik. Proof them wrong. Iya, hashtag film kita. Benar. Proof them wrong. Wih, mantap. Asik. Asik. Countnya udah berapa? Udah naik lagi tuh. Oke. Solid. Oke, mungkin terakhir sebelum kita sudahi podcastnya, mungkin ada pesan-pesan yang mungkin mau disampaikan atau ajakan untuk menonton ke audiens kita. Pesannya apa? Oke, pesan dulu. Pesan dulu. Pesan bakso boleh? Boleh. Gak pakai sambal? Langsung kita langsung pakai HP Infinix kita. Bukan gitu ya pesannya ya. Pokoknya harus asikin aja. Film ini bukan bercerita tentang Mobile Legends doang, bukan tentang bagaimana caranya menjadi pro player, tapi bagaimana kita mempresentasikan bahwasanya perjuangan untuk mencapai mimpi kita tuh ada struggle-nya, orang yang berusaha untuk menghalangi kita, tapi bagaimana caranya kita harus tetap menerobos gitu. Dan menurut gua film ini tuh sangat cocok untuk mengisi waktu luang. Kenapa? Karena mungkin di waktu luang tuh kadang-kadang kalian emang lagi proses mencerna sebuah mimpi kan. Bahwasanya ternyata ada loh dari bidang Mobile Legends atau bidang e-sport tuh yang juga mengejar mimpinya tuh sama kayak kita gitu. Gua cukup berkompetitif dulu di bidang olahraga. Tapi karena gua takut untuk bermimpi, akhirnya gue tidak melanjutkan itu. Akhirnya itu. Nah, menurut gua di film ini tuh bercerita tentang itu. Kita jangan sampai takut sama mimpi kita. Jangan takut mengejar mimpi kita ya. Dari halangan apapun ya nggak usah takut, jalanin aja, asikin aja. Asikin aja. Asik.
Asik. Pokoknya jangan takut punya mimpi setinggi apapun gitu. Walaupun kayak mungkin mimpi kalian dianggap remeh sama orang lain gitu. Tapi ya udahlah, kayak ambil kata-kata, ambil omongan orang yang memotivasi kamu, tapi buang yang bikin kamu jadi berhenti sama mimpi kamu. Wede asik tuh, benar. Oke. Nah, terakhir soal ajakan, tapi ngajaknya sambil berperan sebagai Aurelio dan Bebe. BB. Bisa ya? Gimana? Bisa. Ini challenge-nya nih. Jangan lupa, gue bisa lu bilang Oke. teman-teman, jangan lupa nonton Nobody Love Sky tanggal 4 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu. Jujur. Jujur beda. Tiba-tiba kayak wawancara siapa ini? Yes. Basketball. Oke. Mungkin segitu dulu aja buat podcast kita kali ini. Thank you banget. Thank you Kaya dan Josia atas kesediaannya. Seru banget. Dan buat kalian, itu dia, jangan lupa catat tanggalnya, Catat 4 tanggalnya Juni 2026 Nobody Loves Sky di bioskop kesayangan Anda. Oke. Karena kalau bioskopnya di Jakarta takutnya di Pekalongan kejauhan ya. Jauh dong. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode-episode ngemeng selanjutnya. Dadah. Bye bye. Ngemeng. Ngemeng.